Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia, keluarga besar Majelis Ta'lim Bersatu wilayah Kabupaten Sumedang, yang sangat dicintai, yang sangat dimuliakan, terkhusus para ulama, para habaib yang kita junjung tinggi, yang kita cintai, dan juga aparat pemerintahan Kabupaten Sumedang yang kita hormati, yang kita dorong untuk lebih maju dan lebih maju. Dan juga semua para tokoh masyarakat, keluarga besar, parpol, ormas, LSM, siswa-siswi sekolah, dan juga akademisi, keluarga besar, Perkowas, dan juga terkhusus TNI Polri dan keluarga besar masjid-masjid dan majelis-majelis ta'lim dari berbagai wilayah, berbagai daerah, tokoh-tokoh kepemudaan yang semuanya sangat-sangat didoakan melalui majelis ta'lim bersatu ini. Semoga kita semuanya, terutama di tahun baru 1446 Hijriah ini, kita semua dan keluarga kita, bahkan semua rakyat Indonesia dan pemerintahnya, dan seluruh umat Islam dimanapun berada, semoga di tahun baru ini semuanya yang pertama mendapatkan ampunan Allah secara total. Yang kedua, semoga segala amal soleh kita semua, walaupun sedikit, diterima oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, segala yang kita cita-citakan dari segala kebaikan dunia dan akhirat, semoga dikabul oleh Allah. Lalu menghadapi masa yang akan datang, Abuya berdoa kepada Allah untuk kita dan seluruhnya. Semoga Allah menjaga kita semua dari godaan setan, kejahatan bangsa setan, dan juga kejahatan bangsa manusia dan bangsa jin, dan dari kejelekan hawa nafsu, dari tipuan dunia, dan dari buruk-buruknya takdir. Lalu yang kedua, di tahun baru dan seterusnya,
kita semua semoga diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, hidayah dan taufik, yakni pertolongan dari Allah kepada kita, petunjuk dan pertolongan kepada segala hal yang Allah cintai, yang Allah ridhai. Dan kita diberi keistiqomahan di dalam menjalankan tugas-tugas suci dari Allah, mentaati segala aturan-aturannya, mengikuti kepada sunnah-sunnah Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melakukan segala perintahnya, terutama yang wajib, menjauhi segala larangannya, terutama yang haram. Dan juga yang ketiga, di sisa umur kita, di waktu sekarang dan akan datang, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukup segala kebutuhan dan keinginan kita yang baik di sisi Allah, baik di dunia maupun di alam kubur maupun di akhirat kelak. Apa yang dibutuhkan oleh kita, apa yang diinginkan oleh kita, segala kebaikan dalam hal apapun, rizkinya, nikmatnya, kebahagiaannya, ya, dan juga ketinggian pangkat kita, ya, dan warna-warni anugerah dari Allah, dan juga dijauhkan dari segala musibah, dari segala fitnah, terutama fitnah agama, ya, dan dari segala penyakit dan wabah, dijauhkan dari segala kerugian, dari kehinaan, dari kesengsaraan, ya, dijauhkan juga dari warna-warni kejelekan zahir dan batin. Sampai di akhir hayat, semoga kita diberi husnul khotimah yang tertinggi. Ya, dalam hidup ini kita dikasih keteguhan dalam iman dan dalam Islam, dan juga oleh Allah ditingkat-tingkatkan terus, dinaik-naikkan terus derajat iman kita dan Islam kita sampai ke derajat ihsan. Dan kita terus berdoa dan berjuang agar iman, Islam, ihsan kita sampai kepada puncak kesempurnaan. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita syafaat kekasihnya, junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak yaumul qiyamah. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah kelak di bawah benderanya. Karena satu-satunya makhluk, satu-satunya nabi dan rasul kelak pada hari kiamat yang dikasih bendera, disebut liwaul hamdi, bendera puji, yang bisa menaungi semua umat dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Itu hanya diberikan liwaul hamdi itu kepada Nabi kita semua, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang yang nasibnya beruntung ketika hari itu dikumpulkan di bawah bendera Kangjeng Nabi, bersama Kangjeng Nabi, bersama para nabi dan para rasul, sallallahu alaihi wa ala alihi wa alaihi mussalatu wassalam,
bersama para wali, bersama para ulama, bersama para syuhada, bersama para solihin, bersama mukminin mukminat, muslimin muslimat yang mendapatkan keberuntungan di hari tersebut. Lalu kelak yaumul qiyamah, semoga kita mendapatkan minum dari danaunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, danau yang terluas, danau yang terindah, danau yang terwangi. Semua nabi dalam hadis diriwayatkan pada dikasih danau oleh Allah. Namun tidak ada yang seluas danaunya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hamba Allah yang beruntung di hari tersebut, ketika di hari tersebut mendapatkan panggilan ke wilayah pantai danau tersebut dan bisa minum dari danau tersebut. Semoga kita termasuk kelompok itu. Dan juga kelak yaumul qiyamah, semoga kita digolongkan oleh Allah kepada kelompok yang dimasukkan ke surga Firdaus A'la tanpa dihisab dulu, tanpa diperiksa dulu, tanpa diproses dulu, dan tanpa mendapatkan siksa dan kejelekan sedikit pun. Dengan syafaat junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya, ya. Karena kalau mengandalkan amal kita, istilah orang Sunda mah jauh tanah ka langit, kan? Tapi kalau Kangjeng Nabi mau menolong kita, itu mah enggak mengatur urusan amal kita, enggak, ya. Walaupun kita istilah orang Sunda tunggul di parut catang dirumpak, ketika junjunan alam menghendaki mau membela kita di hari tersebut, sudah tidak ada permasalahan. Masalahnya kita dibela oleh Kangjeng Nabi, gitu kan? Dan tidak ada ciptaan Allah di hari tersebut, di hari akhirat, yang dikasih wewenang tertinggi bisa memberikan pembelaan ke seluruh makhluk terkecuali Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah, ya, para ulama, para wali-wali Allah terus mendidik kita agar memperbanyak sholawat kepada Kangjeng Nabi. Karena salah satu faktor penyebab mendapatkan pertolongan dan perhatian khusus dari Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak yaumul qiyamah adalah ketika waktu di dunia banyak membaca sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikitnya yang disebut banyak 300 kali, ya, setiap hari, setiap malam 300 kali, itu sedikitnya. Banyaknya tidak ada batasan. Kita sering mendengar bagaimana manakibnya orang-orang soleh di dalam wirid sholawat. Selain wirid kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah yang lain, selain wirid Quran, wirid warna-warni kalimat thayyibah dan menggarap garapan-garapan dalam hidup, di antara wiridnya adalah memperbanyak baca sholawat kepada Kangjeng Nabi SAW. Ada yang seharinya, ya, 10.000, ada yang 100.000. Berarti kita mendengar, ya, manakibnya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu. Beliau setiap harinya tidak kurang wirid sholawatnya saja 100.000 kali. Itu sholawat, belum sholat sunnahnya, belum Qur'annya, belum itu ininya. Hanya sholawat saja, belum zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan? Kalau la ilaha illallah ada yang sampai ratusan ribu kali sehari semalamnya. Ya. Sehari semalamnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wirid la ilaha illallah. Ada wirid Asmaul Husna.
Ada wirid Allah, 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 Allah. Kan? Nah, kita belajar karena kita mau mati. Coba siapa di sini yang tidak akan mati? Ada enggak? Siapa di dunia ini makhluk hidup yang tidak akan mati? Ada enggak? Yang gagah mati? Yang kaya? Pejabat? Konglomerat? Mati? Teknokrat? Mati? Aparat? Mati? Semua mati? Semua mati. Yang gagah? Yang sohor? Mati? Yang punya jabatan dunianya tinggi? Yang punya gelarnya banyak? Mati? Dokternya? Sama mati? Sama mati. Nah, sama mati. Lalu mati itu mau kemana? Ini yang harus diingat oleh kita terus. Arti ingat mati, kita harus sering ingat mati, harus sering ingat mati. Salah satu ya, kunci. Ya, ingat. Kunci kesuksesan seseorang di dalam hadis disebutkan ketika dalam hidupnya banyak mengingat mati. Banyak mengingat mati. Itu salah satu kunci kesuksesan. Arti mengingat mati itu bagaimana? Bukan saya mau mati, titik. Tidak. Yang disebut dengan mengingat mati ya adalah mengingat bagaimana kita nanti ya setelah mati di alam kubur kita bisa selamat. Ingat itu. Bagaimana di situ alam kubur kita menjadi taman surga. Jangan sampai alam kubur kita gelap gulita. Jangan sampai di alam kubur kita penuh dengan siksa. Nah, bagaimana nanti kalau hari kiamat ya, setelah nanti semua ahli kubur dibangkitkan lagi, di situ kita bisa selamat di waktu dihisab. Di situ kita bisa selamat di waktu ditimbang amal. Di situ kita bisa selamat di waktu dibagi buku catatan amal. Di situ kita bisa selamat di mahsyar. Lalu di situ kita bisa selamat di waktu melintasi Shiratal Mustaqim. Yang di bawahnya api neraka ya, dengan segala warna-warni siksaannya yang sangat mengerikan dan menakutkan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, bagaimana kita bisa melintasinya? Bagaimana kita bisa masuk ke surga? Bagaimana kita bisa selamat dari api neraka? Bagaimana ketika nanti di akhirat kita bisa berkumpul dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan para nabi, para rasul alaihi wassalam, dengan para wali, para ulama, dengan guru-guru kita, dengan keluarga kita, suami kita, istri kita, orang tua kita, karuhun kita, anak cucu kita, berkumpul semuanya dalam keadaan bahagia, dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat, kan? Berkumpul dengan para ulama, para guru-guru kita. Bagaimana nanti kita bisa minum ya, dari danaunya Rasulullah SAW. Bagaimana nanti kita bisa dekat dengan Kangjeng Nabi Muhammad. Tuh, bagaimana kita bisa masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab, selamat dari api neraka. Bagaimana kelak kita ketika melintasi Shiratal Mustaqim bisa seperti kilat yang menyambar. Dan langsung sudah ada di pintu gerbang surga. Bagaimana nanti di surga kita mendapatkan surga tertinggi yang disebut Al-Firdaus Al-A'la. Bagaimana nanti di surga kita bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW, sering bertemu dengannya, bertemu dengan ahlul baitnya, berkumpul dengan para sahabatnya, dengan para anbiya mursali, dengan para kekasih Allah lain. Bagaimana kelak di surga kita bisa bertemu dengan Allah. Mata kita bisa sering melihat zat Allah. Telinga kita bisa sering mendengar firman Allah yang qadim, ya,
Yang itu adalah merupakan puncaknya nikmat surgawi. Ya, puncaknya derajat surgawi. Nah, ini yang disebut dengan ingat mati. Ingat mati itu begitu, kan? Yang disebut ingat mati itu bukan ingat saya mau mati. Semua mukmin kafir sama. Pasti semuanya meyakini hidup ini gak lama. Tapi ingat mati versi ajaran Allah. Ingat mati versi ajaran Rasulullah. Bukan itu yang dimaksud. Dan kalau ingat mati versi Nabi, ya, versi Allah seperti yang Buya katakan barusan, ini akan memompa semangat dalam hidup. Satu, semangat dalam menjalankan kewajiban. Baik kewajiban kepada Allah, sholat semangat, kan? Zikir semangat, saum semangat, haji semangat, kan? Baca Quran semangat. Nah, berdoa semangat. Lalu kewajiban kepada sesama makhluk. Semangat, ya, memenuhi kewajiban. Ingat, menjalankan kewajiban. Ingat, dalam hubungan sesama makhluk. Suami jadi semangat kerja dan cari duit yang halal, buat menafkahi dirinya dan anak istrinya. Kesananya buat ikut berjuang di jalan Allah, buat membantu sesama. Nah, jadi semangat. Kenapa? Itu kan ibadah. Jadi semangat ibadah. Semangat berbuat kebaikan. Orang ingat mati itu begitu. Orang kalau ingat mati tidak akan menyanyiakan waktu. Ingat, arti menyanyiakan jadi pahala tidak, jadi duit juga tidak. Banyak ngobrol, banyak chattingan, ya, banyak ulin kaditu kadieu. Ingat ya? Ingat tuh. Jadi duit, tuh. Jadi ganjaran, tuh. Naik pangkat juga, tuh. Yang jelas waktu habis. Sementara waktu hidup kita sebentar sekali. Ingat mati itu. Orang yang ingat mati tidak akan menyia-nyiakan rizki. Kalau menggunakan rizki, baik itu rizki itu, ya, hidupnya, sehatnya, cerdasnya, tenaganya, jabatannya, kan, pikirannya, ilmunya, ini rizki kan? Maupun juga rizki itu adalah, ya, makanan, minuman, duit, pakaian, kan, tanah, kendaraan dan sebagainya. Orang yang ingat mati nggak akan berani menyanyiakan rizki dari Allah. Pasti rizkinya akan selalu digunakan di dalam beribadah kepada Allah. Semangat, tidak ada yang sayang terhadap rizki ketika digunakan di jalan Allah. Merasa bahagia ketika hidup ini tenaga, pikiran, jabatan, harta, benda kita dikorbankan di dalam mengabdi kepada Allah. Di dalam berbuat kebaikan kepada sesama makhluk Allah. Bantu fakir miskin, bantu anak yatim, bantu janda-janda yang sudah tidak mampu. Ya. Orang-orang yang tidak mampu, orang-orang, ya, yang mendapatkan musibah dan sebagainya. Nah, ini orang ingat mati ini. Kalau orang ingat mati itu tidak akan berani meninggalkan kewajiban. Suami pasti akan menjalankan kewajibannya kepada istrinya. Istrinya akan menjalankan kewajibannya kepada suaminya. Orang tuanya akan menjalankan kewajibannya bagi anaknya. Anaknya akan menjalankan kewajibannya bagi orang tuanya. Ingat, pemerintah akan menjalankan kewajibannya bagi rakyatnya. Ini orang ingat mati nih. Rakyatnya akan menjalankan kewajiban kepada pemerintahnya. Majikannya akan menjalankan kewajibannya bagi
karyawannya. Karyawannya akan menjalankan kewajibannya dengan benar bagi majikannya. Tetangga kepada tetangganya. Ingat, muslim dengan sesama muslim. Manusia dengan sesama manusia. Makhluk Allah dengan sesama makhluk Allah lainnya walaupun itu binatang sekalipun. Nah, ini orang ingat mati. Orang ingat mati juga dia tidak akan berani melakukan maksiat kepada Allah dan tidak akan berani melakukan kezaliman, kejahatan sedikit pun walaupun dengan hatinya saja kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk Allah. Ini orang ingat mati. Ya, mau melakukan maksiat ingat mati, tidak berani. Lalu mau zalim kepada sesama, mau korupsi, ngambil hak rakyat, ngambil hak orang lain, tidak berani. Kenapa? Ingat mati, gitu kan? Orang ingat mati itu begitu. Orang ingat mati itu dunia ini bisa jadi aman. Orang ingat mati itu orang yang tertindas bisa jadi selamat. Kaum yang du'afa, yang lemah, dia bisa jadi terbantu. Kalau banyak orang yang ingat mati, ingat ya, bahwa kebaikan akan melimpah dalam segala hal. Kenapa? Karena ingat mati. Kalau orang ingat mati, masjid-masjid akan penuh di waktu salat fardu. Kalau orang ingat mati, gitu kan? Ingat, ya. Si fakir, si miskin bakal terbela. Anak yatim bakal terurus. Yang jompo-jompo yang sudah yang tidak punya keluarga akan terurus. Kalau orang ingat mati tidak akan ada yang bertengkar. Kalau orang ingat mati tidak akan ada yang hasut kepada sesama. Lo mau hasut, saya mau mati kok. Ya? Kalau orang ingat mati tidak akan berani menceritakan aib orang lain. Tidak akan berani takabur, ya, merasa diri kita lebih bagus dari yang lain. Orang ingat mati tidak akan berani berdusta, tidak akan berani jaliri janji, tidak akan berani menipu, tidak akan berani mengambil hak orang lain. Ingat, tidak akan berani mencuri, tidak akan berani berjudi, tidak akan berani berzina. Orang ingat mati, satu saja ingat mati. Makanya banyak mengingat kematian itu kunci kesuksesan dalam segala hal. Kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa. Kalau bangsanya itu ingat mati, pemerintahnya ingat mati, udah selesai. Tidak akan ada permasalahan. Polisi akan nganggur semuanya. Gak akan nganggur. Gak ada yang mencuri. Gak ada yang judi. Gak ada yang mabuk. Orang ingat mati semua. Gak akan ada yang menzalimi. Gak akan ada pembunuhan. Gak akan ada pemerkosaan. Gak akan ada pembegalan. Gak akan ada. Tidak akan ada peperangan. Tidak akan ada hasut menghasut. Dunia maya itu akan penuh dengan kebaikan. Kalau yang mengisi dunia maya itu orang-orangnya ingat mati semua. Ya. Sekarang yang terjadi di dunia maya banyak fitnah. Hoak. Itulah karena mereka gak ingat mati. Karena mereka gak ingat mati. Coba kalau ingat mati semuanya. Ya kan? Sementara kita tidak tahu kapan kita mati. Di mana kita mati. Sedang apa kita mati? Pasti orang yang ingat mati akan menyibukkan dirinya dalam menjalankan segala kewajibannya kepada Tuhannya dan dalam menjalankan segala kewajibannya bahkan kebaikan sebanyak mungkin kepada sesama makhluk Allah. Itulah orang yang ingat mati. Ini arti ingat mati. Ini yang diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bahwa kalian harus banyak mengingat kematian. Ada orang yang salah berpikir, oh kalau orang banyak ingat mati, dunia ini enggak rame. Anda salah. Anda salah. Orang ingat mati itu, ya. Ingat, dunia ini akan rame.
Dunia ini akan makmur dengan segala kebaikan. Akan banyak orang yang sodakoh, yang jariah. Akan hilang kemiskinan. Ingat, hilang kefakiran. Kenapa? Karena yang kaya akan membantu yang miskin. Paham tidak? Silaturahmi akan terjalin baik. Ukhuwah akan terbangun dengan cantik. Tidak ada kejelekan satu sama lain. Hatinya semua akan suci. Lisannya akan suci. Perbuatan, perangainya akan suci. Visi misinya akan suci. Itulah orang yang ingat mati. Ekonomi akan maju. Sama orang yang ingat mati itu. Kenapa? Karena saya sekarang, saya punya kewajiban membiayai diri saya. Saya punya istri, membiayai istri saya. Saya punya anak, membiayai anak saya. Berapa yang harus saya hasilkan setiap hari? Belum untuk pesantrennya, belum untuk sekolahnya, belum untuk nanti kawinnya, belum untuk nanti acara disunatan, belum nanti untuk juga memberangkatkan hajinya. Berapa duit sekarang? Ya kan? Belum saya mau umroh setiap 4 bulan sekali atau 5 bulan sekali saya pengen umroh. Berapa biayanya? Apalagi kalau rame-rame istri dan anak-anak kita. Ya kan? Belum saya mau bangun masjid di tempat-tempat yang di situ tidak ada masjid. Ya kan? Belum saya mau ikut bantu bangun pesantren. Berjuang dengan ulama. Ya, dalam menyebarkan syiar dakwahnya. Saya ingin jadi donatur. Berapa duit yang saya harus hasilkan setiap hari? Belum saya harus membela fakir miskin. Ingin banyak fakir miskin yang saya bela. Ingin banyak orang-orang yang terlilit hutang yang bisa saya bebaskan. Ingin dalam hidup ini gitu kan, banyak anak yatim yang bisa saya urus. Janda-janda yang sudah tidak mampu, ya, yang bisa saya bela. Ingin sekali. Apa tidak akan ramai itu dunia itu sama orang-orang yang ingat mati seperti itu? Tidak akan ada kecurangan-kecurangan, tidak akan ada korupsi-korupsi. KPK tidak perlu. Polisi jadi tidak berfungsi, jaksa dan hakim juga jadi nganggur. Ya enggak? Kalau semua orang ingat mati. Catat ini. Ya. Nah, salah satu ajaran Allah, ajaran Islam, ajaran Quran, ajarannya Kangjeng Nabi Muhammad SAW adalah banyak mengingat kematian. Coba satu aja diterapkan. Subhanallah, luar biasa dahsyatnya ini. Kata Nabi, perbanyak ingat mati. Yang menjadi kunci kesuksesan Nabi sudah mengisyaratkan dalam sebagian riwayat. Satu adalah kasratu dzikri, memperbanyak mengingat Allah. Kedua adalah kasratu dzikril mauti. Satu kasratu dzikrillah, kedua kasratu dzikril mauti. Banyak mengingat mati. Tapi dalam pemahaman yang barusan Buya jelaskan. Itu yang disebut dengan ingat mati. Bukan saya ingat mati, kan? Tapi punya istri nggak mau menafkahi. Ingat mati ngurung di kamar. Istri kekepanan tadi kekepan. Garing kan? Itu bukan ingat mati namanya. Itu mah konyol. Bukan ingat mati. Orang ingat mati itu ingat kewajiban. Orang ingat mati itu ingat kewajiban. Subhanallah, kan? Makanya kalau orang punya pemahaman ya, bahwa banyak mengingat kematian justru akan melumpuhkan perekonomian, kan? Akan mensengsarakan kehidupan manusia, itu salah besar. Seperti hanya banyak yang menuduh, memfitnah kepada karangan para ulama-ulama, ya, ahli tasawuf. Kalau tasawuf ini dipakai, diamalkan oleh semua manusia, maka manusia akan sengsara. Ingat, ekonomi gak akan maju, teknologi gak akan meningkat. Salah. Banyak yang menuduh kepada kitab Ihya,
kitab Ihya jangan terlalu dibaca atau ikuti. Kenapa? Karena kalau Ihya diikuti kita akan mundur. Ekonomi juga tidak akan maju. Teknologi tidak akan maju. Itu salah besar. Itu salah besar. Orang yang betul-betul mengingat kematiannya justru akan terbangun semangat yang luar biasa. Yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Coba. Orang ingat polisi saja kalau melakukan kesalahan. Takut enggak? Takut enggak? Takut. Coba kalau dibandingkan dengan orang yang mengingat kematian. Besok kamu akan mati. Takutan mana? Hah? Takutan sama polisi masuk penjara atau takutan mati? Takutan mati. Makanya pendorongnya juga akan dahsyat. Orang ingat mati itu dahsyat sekali dorongannya. Dan perekonomian akan maju, teknologi akan maju. Kenapa? Dan ingat, karena kita dididik oleh Allah harus berbuat yang terbaik. Berbuat yang terbaik. Ingat, dakwah ini harus menyebar kemana-mana. Di sini perlu alat komunikasi yang canggih. Di sini perlu alat transportasi juga yang canggih. Agar kebaikan ini lebih cepat sampainya. Ini pasti dipikirkan. Dan sama orang yang ingat mati itu. Nah, pikir nih, gimana nih teknologi bikinnya nih, gitu kan? Agar ngaji di Sumedang, MTB, tapi di Amerika mendengar. Di Jepang ikut menyimak. Di Belanda ikut ngaji, kan? Ini yang sekarang Buya ini di sini yang mendengarkan di berbagai negara. Masya Allah, sering laporan. Saya ikut nyimak Buya, saya ikut nyimak. Masya Allah, Alhamdulillah. Padahal jauh sekali Amerika itu. Jauh sekali kan? Jauh sekali itu kan? Allah. Tapi melalui teknologi seperti ini, ya, subhanallah, ilmu bisa menyebar luas dalam waktu yang sangat singkat. Kebaikan, cahaya petunjuk, ingat, yang bisa menenangkan hati, ya, nasihat-nasihat dan arahan yang menjadi solusi bagi permasalahan kehidupan manusia ketika mendengar arahan-arahan dari ulama, hatinya tenang, hatinya terbuka, kan? Mereka memiliki solusi dalam hidupnya. Padahal mereka tidak hadir di Sumedang. Di mana adanya? Di Belanda. Di mana adanya? Tuh, di Jepang. Udah berapa banyak yang alhamdulillah masuk Islam. Dan Buya sendiri yang mengislamkannya. Cuma gara-gara apa? Ya gara-gara ikut ngaji, lihat TikTok, lihat YouTube. Ya. Buya datang ke negara ini disambut kaget kapan ketemunya. Buya saya suka lihat YouTube, Buya saya suka lihat TikTok dan sebagainya. Bahkan bukan cuma orang Indonesia saja. Masya Allah. Tuh kan. Ini kalau ingat mati itu, segala fasilitas di muka bumi yang Allah wujudkan, ya, yang Allah wujudkan walaupun dohirnya dapat usaha manusia, tapi hakikatnya Allah yang mewujudkan, maka akan digunakan oleh orang-orang yang mengingat mati siang dan malam di dalam mewujudkan segala bentuk kebaikan. Dan sebaik-baiknya pengabdian kepada Allah Ta'ala, ya, dan juga sebaik-baiknya kebaikan kepada sesama makhluk Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Kahartos? Banyak ingat mati itu kaharti? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalimat ini manfaat, barokah. Khususnya bagi Buya sendiri yang ngomongnya, umumnya bagi siapapun yang mendengarkannya. Dan semoga segala hajat kita dikubul oleh Allah Ta'ala. Dosa kita segalanya semoga diampuni oleh Allah. Keaiban, kecacatan kita ditutupi oleh Allah. Segala permasalahan, kesulitan-kesulitan dalam berbagai hal dicabut oleh Allah. Diganti dengan segala kelancaran.
dan juga hal-hal yang membingungkan, yang menstreskan dicabut oleh Allah secepatnya, diganti dengan kebahagiaan dan ketenangan. Dan semoga di antara kita yang punya penyakit dikasih ujian oleh Allah dengan penyakit, segera oleh Allah dicabut penyakitnya, diganti dengan kesehatan. Ya, dan di antara kita yang punya hutang, semoga segera oleh Allah dilunasi hutangnya. Ya, dan di antara kita yang punya hajat, ya, ingin dijamin oleh Allah dalam hidupnya, digampangkan ya oleh Allah dalam urusan rizkinya, bisnisnya diberkahkan, keluarga dan keturunannya disolehkan, semoga dikabul oleh Allah Ta'ala. Dengan keagungan malam Jumat yang agung ini, keagungan bulan Muharram yang agung ini, terkhusus keagungan junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sekian dari Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.